Kalau kalian suka dengan novel misteri, pembunuhan, psikopat, kalian juga pasti suka dengan buku ini. Hai, welcome to Rebooks. Di video kali ini, gue akan mereview kembali sebuah novel terjemahan asal Jepang bergenre misteri. Yang isi itu sangat seru dan memiliki plot twist yang sangat mengagetkan. Sampai-sampai pas bacanya gue cuma bisa kayak, hah? Dan cek bagian itu beberapa kali. Gak usah lama lagi, kalian juga pasti udah baca judul dari video ini. Yaps, apa ya kalau bukan Holy Mother by Akiyoshi Rikako. So, ini dia video reviewnya. Sebelumnya, gue baca blurbnya dulu ya. Terjadi pembunuhan mengerikan terhadap seorang anak laki-laki di kota tempat Honami tinggal. Korban bahkan diperkosa setelah dibunuh. Berita itu membuat Honami mengkhawatirkan keselamatan putri satu-satunya yang dia miliki. Pihak kepolisian bahkan tidak bisa dia percaya. Apa yang akan dia lakukan untuk melindungi putri tunggalnya itu? Oke, itu untuk blurbnya ya. Di buku ini kita akan dihadirkan dengan seorang tokoh utama wanita bernama Honami yang sangat ingin sekali melindungi putri satu-satunya yang berusia 4 tahun, apalagi setelah terjadi pembunuhan di daerah tempat dia tinggal terhadap seorang anak laki-laki. Bahkan korban tidak hanya dibunuh tapi juga diperkosa. Hal yang sangat wajar bagi orang tua jika takut keselamatan putri terancam setelah kejadian tersebut. Yang bikin Honami lebih ingin melindungi anaknya lagi karena untuk mendapatkan anaknya itu tuh nggak mudah. Mulai proses sangat panjang, sangat menyakitkan, gagal berkali-kali. Nah, apa yang akan dilakukan Honami untuk melindungi putrinya kalian bisa langsung baca aja di bukunya sendiri ya. Tapi dalam buku Holy Mother ini kita nggak hanya disajikan dalam satu sudut pandang aja, melainkan 3 sudut pandang sekaligus. Yang pertama tentu saja Honami sendiri, yang kedua ada 2 orang detektif yang menyelidiki kasus tersebut bernama Sakaguchi dan juga Tanizaki. Dan terakhir ada juga anak SMA bernama Makoto dan mereka bertiga itu diceritakan secara bergantian di setiap babnya. Mungkin ini ciri khas dari penulis Jepang kali ya, dia suka ceritain dari berbagai macam sudut pandang. Karena sebelumnya gue juga baca buku Confession dan ya diceritain dari berbagai macam sudut pandang. Nanti gue coba baca lagi novel terjemahan Jepang dan kalau emang kayak begitu juga berarti ini emang udah ciri khas dari penulis Jepang sih. Tapi ini sangat menarik sih, sambil kita mengikuti cerita masing-masing karakter, kita akan dibuat penasaran nih, kapan sih karakter-karakter ini akan bertemu dan di titik apa mereka akan bersinggungan, dan itu benar-benar sangat seru untuk diikuti. FYI, ini tuh buku Akiyoshi Rikako pertama yang gue baca dan gue merasa sangat enjoy pas bacanya. Kayak yang gue bilang di awal tadi, kalau dalam buku ini tuh terdapat plot twist besar yang sangat mengagetkan, sampai-sampai bikin gue nggak percaya tuh pas bacanya dan ngulang-ngulang lagi, kurang lebih selama 2-3 kali gitu ya. Nah, selain plot twist besar tersebut, terdapat juga beberapa plot twist ringan di tengah-tengah bukunya yang sukses bikin gue tahan napas pas bacanya. Kalau kalian suka dengan novel misteri, pembunuhan, psikopat, kalian juga pasti suka dengan buku ini. Karena adegan pembunuhan yang disajikan dalam buku ini tuh terasa sangat real banget. Bahasa yang digunakan juga cukup gamblang. Oleh karena itu, rasa kesadisan yang ada di buku ini terasa makin nyata aja deh. Dan bahkan kalau buku ini dijadikan film, kalian pasti bakal muntah sih nontonnya. Jadi, semisal kalian gak terbiasa baca buku bergenre ini, kalian harus siapkan diri kalian terlebih dahulu ya. Walaupun dari tadi gue bahas soal hal-hal sadis dari buku ini, tapi nggak selamanya isi bukunya itu soal itu. Dari buku ini juga gue belajar kalau orang tua pasti akan melindungi anaknya dengan cara apapun, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya sendiri, apalagi bagi mereka yang sangat sulit sekali untuk mendapatkan momongan. Selain itu, ada juga isu tentang pemerkosaan, di mana hukum itu benar-benar nggak adil. Jika wanita jadi korbannya, itu bisa disebut sebagai pelecehan, pemerkosaan, tapi berbanding terbalik jika korbannya itu seorang pria. Buku ini sih gue yakin akan buka jalan bagi gue untuk membaca karya-karya Akiyoshi Rikako yang lainnya. Karena gue udah suka juga dengan buku ini, enjoy juga baca bukunya. Dan gue juga penasaran nih, apakah di buku lainnya ada juga plot twist yang membagongkan dalam bukunya yang sukses bikin gue kayak bengong sendiri. Well, kita lihat nanti aja ya. Rating untuk buku ini sendiri gue kasih 4,5 dari 5 bintang. Oke, gue rasa cukup. Sekian untuk hari ini and keep reading.